Di Indonesia, monopoli pasar adalah salah satu hal yang dilarang oleh pemerintah. Karena dianggap monopoli pasar itu memiliki dampak negatif yang lebih banyak ketimbang dampak positifnya. Makanya jangan heran ketika ada banyak bisnis besar yang melakukan merging dan memiliki kemungkinan menjadi satu perusahaan yang melakukan monopoli, pemerintah ikut terjun untuk menghalangi proses merging tersebut. Tapi memangnya apa sih masalah atau dampak dari monopoli pasar yang dihindari oleh pemerintah? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Pasar monopoli. Secara definisi ya, pasar monopoli itu adalah sebagai bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Kalau dalam ekonomi atau bisnis, dia itu biasanya menguasai satu bidang, benar-benar dia doang nih yang boleh jualan, atau satu produk cuma dia doang nih boleh ngejual produk tersebut. Intinya hanya ada satu penjual. Di Indonesia sendiri ya, pasar monopoli itu bisa dibilang dilarang karena dianggap sebuah praktek perdagangan yang tidak sehat dan tentunya merugikan masyarakat. Bahkan di Indonesia sendiri ada undang-undang anti monopoli. Tujuan undang-undang ini ya tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah praktek monopoli pasar itu terjadi di Indonesia. Untuk tahu bahwa sebuah pasar itu termasuk ke dalam pasar monopoli atau tidak, setidaknya ada beberapa ciri. Ciri umumnya tentunya adalah hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Kemudian produk yang dijual di pasar monopoli ini biasanya tidak punya produk pengganti, tidak ada substitusi. Dan ciri yang ketiga adalah adanya hambatan atau kesulitan untuk pemain lain atau penjual lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Kalau berdasarkan undang-undang anti monopoli tadi, ditambahin lagi tuh satu ciri-ciri, yaitu pelaku usaha memiliki pangsa pasar lebih besar dari 50% untuk satu produk atau satu jasa tertentu. Itu udah tergolong ke dalam monopoli. Nah, pasar monopoli itu kan tadi gue bilang dilarang di Indonesia. Tapi apakah prakteknya itu benar-benar bisa ditekan oleh pemerintah? Jawabannya sih enggak ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap ada produk baru muncul di pasar, biasanya diinisiasi oleh satu perusahaan. Yang artinya untuk produk tersebut hanya ada satu pemain saja. Dan biasanya untuk ada pemain baru masuk ke bidang tersebut untuk menjual produk yang serupa atau substitusinya, itu bisa dibilang butuh waktu yang tidak sebentar juga. Sembari menunggu para pemain baru itu masuk ke bidang atau produk tersebut, apa yang dilakukan? Biasanya pemerintah itu melakukan pemantauan terlebih dahulu. Kalau memang ada praktek-praktek yang bisa dibilang menghambat masuknya pemain baru atau ada manipulasi harga yang kesannya itu merugikan konsumen, disitulah pemerintah baru terjun untuk menanganinya. Karena ya seperti yang teman-teman tahu, ketika ada produk jenis baru atau ada teknologi baru yang masuk, kita itu tetap harus mempelajarinya terlebih dahulu, nggak bisa ucuk-ucuk langsung ngambil keputusan. Mau itu dari sisi pemerintah ataupun dari sisi perusahaan lain yang nantinya bakalan jadi kompetitor, bakalan melakukan riset terlebih dahulu. Setelah kita ngebahas definisi dari pasar monopoli, kemudian ciri-cirinya dan juga upaya pemerintah dalam melakukan penekanan pasar monopoli tersebut, perlu diketahui juga seandainya pasar monopoli ini merajalela di sebuah negara, kira-kira dampak buruk apa yang terjadi terhadap pasar tersebut. Dampak pasar monopoli itu bisa terjadi jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi yang tentunya sangat merugikan itu ketika sudah mencapai jangka panjang. Dampak buruknya tentunya yang pertama dialami oleh konsumen, di mana konsumen ini tentunya hanya bisa mendapatkan produk tersebut dari satu sumber tersebut atau satu penjual saja. Sehingga bisa dibilang ada ketergantungan kepada satu penjual tersebut. Karena ada ketergantungan terhadap satu penjual ini dan tidak ada penjual yang lain, maka si penjual ini atau orang yang melakukan monopoli ini dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya menguntungkan dari sisi si penjualnya saja, tetapi merugikan dari sisi konsumen. Salah satu contohnya itu yang menaikkan harga dengan harga yang bisa dibilang lumayan tinggi atau tidak masuk akal. Tentunya hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan dari sisi konsumennya. Kalau seandainya konsumennya itu konsumen langsung seperti kita atau direct konsumen, mungkin dampaknya itu ya kita tidak bisa mengkonsumsi produk tersebut atau kesulitan lah untuk membeli produknya karena harganya terlalu tinggi. Tapi untuk konsumen yang tipenya itu bisnis yang membutuhkan komoditas atau produk untuk memproduksi produk mereka sendiri,
maka ini bisa dibilang menjadi penghambat mereka untuk bisa berkembang. Sehingga dampaknya ini bisa sampai kemana-mana. Sehingga bisa dibilang kalau memang terjadi praktek monopoli, yang paling dirugikan di sini adalah konsumennya. Kemudian dampak yang kedua adalah kualitas dan kuantitas produk yang rendah. Kita bicara kuantitas dulu, dimana kalau praktek monopoli ini dilakukan oleh produsen, artinya dia hanya akan bisa memproduksi produk itu dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan saja. Kapan produksinya itu ditingkatkan? Ketika permintaannya juga naik. Sehingga kesannya itu jumlah stok atau kuantitas produk yang ada di pasar itu sangat terbatas karena dibuatnya secara pas-pasan. Bukan karena keterbatasan modal, bukan karena keterbatasan sumber daya, tapi memang karena keinginan si pemilik pasar monopoli ini. Sehingga jangan heran kalau ada praktek pasar monopoli, biasanya jumlah stok yang beredar di pasaran itu benar-benar dikontrol, apalagi kalau memang tujuannya itu untuk menaikkan harga. Selain kuantitas ya, dampak lainnya adalah dari segi kualitas, di mana kualitas produknya yang dijual itu bisa dibilang cenderung tetap atau menurun, tidak ada peningkatan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari sisi konsumen hanya bisa membeli produknya dari mereka dan tidak ada kompetitor lain. Sehingga dari sisi penjualan pun ya bisa dibilang mereka akan mendapatkan jumlah uang yang sama, karena ya nggak ada orang lain yang mengambil uang tersebut. Dan kalau kita bicara soal kualitas ya, ini bukan berkutat kepada kualitas produk yang dikonsumsi oleh konsumen aja, bukan. Bahkan ini bisa berdampak kepada kualitas servis yang diberikan, kemudian kualitas produksi yang juga ikut menurun. Intinya bisa berdampak kemana-mana karena ya memang tidak ada persaingan di sana yang membuat ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Toh ada masukan pun dari konsumen atau feedback itu nggak akan didengarkan karena ya mau diperbaiki mau enggak, konsumen tetap nyari barangnya di kita. Dan ya balik lagi, yang dirugikan siapa? Dirugikan itu konsumen. Oke, jadi itulah pembahasan singkat seputar pasar monopoli. Dan kenapa pasar monopoli itu dilarang di Indonesia, bahkan ditekan sebisa mungkin jangan sampai berkepanjangan. Karena memang memiliki dampak yang buruk ke berbagai bidang dan juga dari sisi masyarakatnya, sehingga praktek ini sebisa mungkin jangan sampai ada di Indonesia. Jadi ya itulah sedikit pembahasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.